Salam sejahtera. Saya Teresia Sriwahyuni, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 1, gelombang 2, tahun 2023, jurusan Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nomor induk mahasiswa 23.111271325, LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, melaksanakan uji kinerja layanan konseling individu di SMPK Santa Maria II Malang. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Iya. Gwyneth, mari silakan masuk. Silakan duduk. Ya, tutup dulu ya. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Salaman pagi dulu. Oh ya. Siap, beri salam biar. Oh ya. Apa? Siap. Nyiapin sendiri. Ya iya dong. Langsung aja Bu ya. Oh langsung aja. Hai, selamat pagi. Spirit of Mary, selamat pagi. Iya, gimana kabarnya? Baik. Baik. Habis SAS rasanya? Lega sih. Lega. Selain lega ada yang lain dirasain? Nervous. Nervous. Oke. Kelihatan ya, kayak lelah gitu ya. Lelah secara fisik atau secara mental nih? Lebih ke mental sih. Lebih ke mental ya. Oke, benar. Terima kasih buat kehadirannya. Ini pasti mau cerita-cerita sesuatu ya. Iya. Nah, sebelum cerita, ada baiknya kita berdoa dulu, biar kita dibimbing sama Tuhan supaya apa yang mau disampaikan bisa lebih terarah dan mendapatkan jalan keluar yang tepat. Oke, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih hari ini Gwyneth mau mengungkapkan masalahnya dan Gwyneth supaya bisa menceritakan sehingga dia bisa merasa lega. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Oh iya, Kristen ya? Iya. Oke, nggak masalah. Gwyneth nanti dalam menceritakan kita ada durasi namanya limitnya itu 40 menit supaya nggak bosan, supaya nggak terlalu lama gitu ya. Lalu yang kedua ada asas kerahasiaan. Kenapa? Berarti apa yang Gwyneth sampaikan akan saya keep. Mantap. Suka sekali. Oke, gimana nih akhir-akhir nih? Sudah siap cerita tuh ini? Sudah. Akhir-akhir ini tuh saya rasa pelajaran itu makin kesini makin sulit. Ya paham sih karena emang udah masuk bilangan, tapi kayak mau bilangan tuh dapat nilai yang kayak dulu itu kayak susah gitu. Kayaknya tuh kayak sulit. Dulu kalau PKN langsung sekarang kayak waduh gitu. Jadi kayak emang apa ya, kayak nyampe target nilai itu sudah sering banget, kayak harus benar-benar gitu. Jadi kayak nggak langsung tercapai gitu ya? Kira-kira apa yang membuat Gwyneth nggak bisa langsung tadi sesuka kayak kamu ya? Mungkin karena apa ya, terlalu meremehkan. Iya, jadi kayak kalau ada PA sama kita gampang ada belajar gitu. Jadi kayak ada persiapan itu beda teman-teman yang dari mungkin bahkan kayak seminggu sebelum PA udah nyiapin. Berdasarkan catatan Bu Yuni, nilainya Gwyneth ini kan minimal 85 ke atas ya. 85 bahkan nggak ada ya. 90-an. Puji Tuhan. Apa nilai seperti itu Gwyneth merasa belum puas, belum merasa senang seperti itu? Kalau nilai tergantung mata pelajaran sih kan, kayak saya ada mata pelajaran yang memang kayak ini aku di
fisika, di biologi, matematika itu harus tinggi. Udah ngeset kayak gitu, terus di mata lainnya kayak IPS itu minimal 90 lah. Jadi kalau misalkan fisika nilainya rendah itu ya kecewa. Ya kan udah belajar gitu. Emang kalau di fisika, matematika, dan biologi itu belajarnya lebih apa ya, banyak lah daripada mata lainnya. Soalnya emang suka. Oh, suka ya? Ya. Bukan karena difficult gitu ya? Enggak ya, kan suka. Keren banget ya. A plus. Terus tapi kayak kalau misalkan nilai jelek kan jadi terus nggak mau belajar ya gitu. Nilai jelek. Emang nilai jelek menurut Gynet itu berapa? Kan catatannya Bu Yuni nilainya Gynet itu 89 lah ya, 89 90. Kok masih bisa dibilang jelek ya? Kalau saya itu 80 ke bawah itu udah ya jadi kayak ngerusak pemandangan di rapor. Oh gitu. Ya. Yang lain 9,8. Gitu ya. Emang targetmu berapa sih? 90 ke atas. 90 ke atas. Ada nilai yang masih 8? Ada. Nilai apakah itu? Bahasa Indonesia. Sudah saya lihat dan cek, memang itu terjadi. Hanya di bahasa Indonesia. Sementara pelajaran lain 90 ke atas. Nah, kalau sudah merasa tidak puas dengan nilai gitu, adakah perasaan selain gregetan gitu, cemas, apalagi yang Gynet rasakan? Apa ya, kayak nggak ada motivasi belajar sih, kayak jadinya kayak aduh ngapain belajar loh, nilai jelek kayak gitu tapi berusaha dihilangkan. Berusaha Rasa-rasa dihilangkan. kayak gitu, jadi tetap belajar. Adakah bagian tubuh yang merasa yang kena efek nih akibat? Jadi sadar nggak perubahan saya selama fase 2? Sadar? Iya agak sedikit. Iya. Oh, saya pikir kamu diet. Enggak diet. Nggak makan biasa kayak tetap jajan. Tadi malam saya minta jajanan makan. Terus ya tetap makan kayak biasa. Cuma makan apa ya? Nggak sih. Jadi makanannya nggak keserap dengan baik di tubuh ya. Wah, lemaknya diambil saya dong. Ups, iya. Aduh. Karena makannya dikit aja ya. Kayak nggak mau setiap mama nyuruh makan tuh kayak males gitu. Dari hati menuju ke pikiran sehingga apa yang harusnya makan ya, apa yang harusnya dimasukkan ke dalam tubuh jadi nggak masuk dong. Iya. Udah gitu nanti perasaannya gimana nih tubuhnya? Ya kan kayak sering kedinginan gitu, terus setiap pagi kalau kamu bilang gitu. Sampai alergi gitu ya? Iya. Cuman mungkin tuh juga bisa karena cuaca sih, kan sekarang lagi dingin. Jadi kalau tiap pagi bilang itu karena Oke, baik. Dengan Gynet dapat nilai yang dianggap jelek itu, selain kegemesan, kecemasan, ternyata mengurangi nafsu makan. Iya. Oke. Ketika Gynet tidak ada nafsu makan, badan terasa apa? Lemas. Iya. Dingin tadi ya. Enak nggak? Nah, Enggak mulai sih. nih. Enggak sih, ya nggak enak lah pasti. Ya enak. Nah, itu berlangsung sejak kapan nih? Sebenarnya kalau nggak nafsu makan tuh akhir kelas 8 itu udah mulai nafsu, karena kayak habis sakit pas pramuka itu saya nggak bisa makan. Terus sejak itu nafsunya turun, terus makannya kayak makin turun. Oh gitu. Makin turun. Ya. Bukan karena kepikiran sesuatu hal pelajaran maksudnya. Kalau sebenarnya dulu itu saya orangnya kayak kepikiran makan, tapi kayak nggak tahu sejak sakit tuh jadi berubah gitu. Gynet bisa jadi ketika Gynet merasa tidak mau makan, itu pemikirannya Gynet sedang beralih. Dulu aku makan, aku gendut, aku merasa
tidak berharga. Apakah ada perasaan seperti itu? Kan nggak berharga sih. Mm-mm. Pas 8 tuh saya sakit-sakitan parah kan Bu, Mm-mm. sering izin. Mm-mm. Itu karena kayak sesek gitu loh Bu. Hmm. Jadi kayak mau aktivitas apa langsung sesek, mau OR sesek apa sesek. Mm-mm. Kalau sekarang itu OR lebih apa ya, lebih ya Enak gitu. enak. Apakah ada surat keterangan dokter yang menyatakan maaf mungkin berat badannya waktu itu berlebihan sehingga ada seseknya, atau itu asumsinya Janet aja? Bukan jika gimana ya, sebelum waktu saya kecil ini saya jarang sesek soalnya ya badan saya ideal kan. Terus makin tumbuh itu makin sering sesek. Terus kayak setelah beberapa waktu ini udah lebih jarang sesek. Puji Tuhan ya. Oke. Tetapi ada satu garis merah dari kalimat saya malas makan karena belajar tadi itu loh. Itu kalau memang makan tetapi diatur itu kan berbeda. Nah itu yang mau kita gali ya. Nah ternyata Ginut mengalami kecemasan dan itu mengarah kepada tidak mau makan. Bener ya kayak gitu ya. Nah, coba Ginut pikirkan. Enak sih sekarang olahraga nih. Enak sih sekarang udah nggak sesek. Tetapi ada efek lain nggak ketika kamu nggak makan? Kedinginan terus Kedinginan, ngantuan, terus ya lemes. Oke. Gimana kalau misalnya ketiga hal itu kita coba untuk atasi dengan mengatur pola makan? Bukan malas loh ya, tapi ngatur pola makan. bisa sih. Sulit, tapi agak sulit soalnya kalau cuma itu misal saya udah makan nih, udah makan siang, tiba-tiba mama atau kakak itu pasti kayak Nat mau makan nggak? Enggak, kan udah makan. Takut gendut kamu ya? Udah makan. Jadi kayak jalannya itu nggak sampai 2 jam itu beli makanan itu yang sulit tim. Kayaknya keluarga pemakan ya. Benar banget. Itu juga yang membuat badannya sehat-sehat ya. Sehat. Kalau misalnya guru biologi kan sudah mengajarkan bahwa perut dalam kondisi kosong setelah makan berapa jam? Olahnya 2 jam. Nah, kalau misalnya sebelum 2 jam, misalnya 1 jam, Ginut nerima tawaran kakak untuk ngicip aja. Iya, aku coba. Enak ya, makasih ya kak. Habisin disuruhnya. Waktu itu saya pernah, Nat mana bang nggak? Yuk, enak, pasti kamu suka gitu kan? Kayak dia datang coba, enak. Habisin ya Nat. Iya, saya kalau bilang enggak itu nanti jadinya kan ribet gitu. Berarti dengan kata lain sebenarnya kakak sedang memperhatikan dirimu, pola makanmu yang nggak makan sehingga kesannya nih cobain habisin. Supaya apa? Karena kakak melihat kamu mudah lelah, ngantuan, pilek, kalau misalnya pas dingin, alerginya kumat gitu ya. Nah, coba kepikiran nggak sih kakak memang kayak sengaja menjebak Ginut untuk ini loh waktunya nggak makan ya makan. Enggak sih, kayak nggak pernah kepikiran kayak gitu, cuma kalau sekarang disadari jadi ya. Nah, berarti ada tuh perhatian keluarga, ya kan? Emang kalau nilai kembali ke nilai tadi ya, kalau misalnya dapat nilai jelek, emang mama, papa, kakak ada nuntut sesuatu? Nggak peduli juga. Karena sebenarnya tahu kan potensinya. Terus ngapain sampai nggak makan, rugi amat. Nah, coba kita buka hati, buka pikiran ya. Kakak melakukan seperti itu supaya Ginut
mau makan. Berarti orang tua sebenarnya sama kakak sayang nggak? Iya. Perhatian nggak? Menjaga atau mendukung kamu untuk sehat nggak? Kalau ini makan yang dibeli itu kayak junk food semua. Oh, junk food. Oke. Seperti apa tuh? Terus gue ini tau mangkok kuning Ya. itu nasi, margaret, telur, mayones itu kayak kayak pisang goreng yang satu box gitu. Semua buat saya tapi disuruhnya kayak gitu, jadi kayak ya, males. Mungkin mereka ngikutin ini ya, trennya anak-anak zaman sekarang ya. Iya banget. Kamu kan gaul. Gaul sakit. Karena makan ya. Kasihan deh. Oke, kalau misalnya gini, Gwyneth mengkomunikasikan sama kakak, sama mama, sama kakak. Oke deh, aku mau makan, tapi mau makan pola sehat. Itu pernah. Kapan ya, beberapa hari yang lalu dibeliin sop ayam. Itu kuat. Enak banget. Bisa diulang. Sehat, enak. Kaldunya kan cepet banget ya. Siang-siang. Itu saya kayak makanya semangat sampai mama bilang nyoba enggak boleh. Soalnya enak banget ya. Nah kalau kayak gitu saya nggak apa-apa, saya nggak jadi nggak mau makan. Tapi kalau yang dipesan begitu kan males. Nah, berarti kan bisa dikomunikasikan sama mama, sama papa, sama kakak. Bisa sih. Daripada kamu nggak bisa mikir nanti. Logika ada loh hubungannya dengan logistik. Salah. Logika ada, ya kan? Gimana mau mikir kalau nggak makan? Gimana bisa menunjang nilai baik kalau misalnya nggak mau makan? Lagian nilainya benar kan sudah baik, ya kan? Nah, kalau misalnya seperti itu, yang perlu diubah pemikirannya siapa? Saya. Pinter gitu. Ya iyalah, nilai 90 ke atas gimana? Kamu tidurnya berapa jam itu berarti? Tidur malam itu 6 jam, terus di sekolah tidur siang. Berapa jam? Ya. Cukup ya, 8 jam. 6 tambah 2 kan 8. Ya. Kalau belum ganti loh ya. 9 jam. Kalau pernah 9 jam itu ya ketiduran 12 jam. Sebenarnya nggak apa-apa, memang maksimal 9 jam, minimal 8 jam, itu udah cukup. Nah itu mungkin yang dikhawatirkan oleh orang tua, sehingga kamu belajar terus, takut nilainya, enggak ya? Enggak, tapi kalau belajar ya tapi kalau sampai kurang tidur itu mungkin enggak dulu ya. Dulu iya, sekarang udah enggak ya. Berarti ada peningkatan ya. Berarti ada kesadaran dalam diri Gwyneth bahwa istirahat itu memang perlu. Nggak melulu memikirkan nilai. Ya. Kalau dipikirkan nilai itu untuk apa sih? Untuk apa ya? Biar masuk SMA itu kayak kan ini saya ada potongan karena nilai juga. Puji Tuhan. Kayak Selamat ya. sih Sebenarnya kalau nggak dapat potongan nggak apa-apa kan? Mama marah kah? Enggak, papa marah kah? Anak nyusahin? Enggak kan? Enggak. Cuma kembali lagi kan ada kepuasan. Oh iya. Nih, gue nih. Iya banget. Ya kan? Kepuasan itu yang perlu ditangkap. Maksudnya yang perlu, yang tahu kemampuan unit. Sehingga yang perlu, yang bisa ngatur adalah diri unit sendiri.
Jangan sampai gara-gara nilai, gara-gara sekolah itu menyakiti dirimu bukan secara fisik. Kalau misalnya gini deh di logika ini, oke, aku semangat nih, aku begini, tapi fisiknya loyo nggak bisa diajak, tambah gemes kan? Iya sih. Nah, kayaknya keluarga pada mendukung kok ya. Iya, dukung, tapi dukungnya itu bukan dukungnya ayo enggak, tapi Enggak. maksudnya kalau dapat nilai berapapun itu ya udah nggak apa-apa. Itu bukan Bukan. Mama kan ini juga kan, pendidik juga kan, jadi tahu lah bagaimana. Nah sekarang kembali kepada diri gue. Kepuasan sudah kamu peroleh, pasti dengan kerja keras. Terus tubuh itu perlu dipelihara nggak? betul. Caranya gimana? Ya makannya sehat, terus olahraga, terus tidur cukup. Oh, bisa olahraga ya? Salut saya. Maksudnya bukan olahraga yang kayak lari. Enggak. Nari. Oh iya. Nggak di rumah saya suka nari, terus kayak mama sampai ya ampun nanti mau bentar ya kayak bisa bisa, terus aku nari lagi. Ceria banget ya, enak ya di keluarga. Iya, ini sebenarnya kayak kalau nari itu rasanya kayak gitu kayak enak gitu. Nah, itu juga bisa mengolah, ya namanya olah diri ya, olah tubuh ya. Bagus sih. Sebenarnya Gunet sudah tahu apa yang harus Gunet lakukan. Iya. Tahu. Cuma Belum dilaksanakan aja. belum dewasa. Apa yang menyebabkan agak sulit nih ngelaksanainnya? Itu tadi males. Males. Iya. Terus kalau olahraga enggak sih, saya tiap hari itu saya kalang-kalang di kasur. Nari-nari. Iya. Terus kejar-kejaran sama anjing. Ya bahannya cuma males aja sih. Coba dipikirkan, investasi itu nggak hanya tentang masalah uang, masalah nilai, masalah sekolah, tapi investasi itu tentang kesehatan. Oh pinter banget, ya lo 90 semuanya ya. Gimana kalau mau melakukan itu kalau kesehatannya? Nggak bisa, ya kan? Terus kira-kira apa yang mau Gunet lakukan nih? Ya makan yang sehat, tapi enggak malas makan. Terus kayak mungkin pola tidurnya lebih diperhatiin lagi. Udah cukup sih. Sudah cukup, udah bagus pola tidurnya. Terus Ya kayak ubah apa ya, cara pola pikir tentang apa? tentang kayak kalau mama ngasih makan atau kayak kakak ngasih makan itu kayak Ngasih makan kayak ke hewan aja ya? enggak sih. Ya kayak kalau jangan makan kayak gitu itu bukan karena mau bikin gendut, tapi karena perhatian, benar sih, Bu Yuni setuju. Terus tentang target nilai gimana nih? Ya tetap ada, cuman kayak kalau nggak nyampe ya udah, maksudnya nggak sampai nyakitin diri, mungkin lebih dimaksimalkan belajar gitu. Dari lubuk hati yang paling dalam ya. Amin. Oke, keren banget. Itu tercapai goal kita ya. Kalau gitu boleh dong, kesimpulannya apa yang gue dapatkan? Kalau misalkan nggak dapet nilai yang dipinginin, nggak harus sampai nyakitin diri. Sampai nggak makan gitu ya. Biasanya nggak makan tuh karena tidur banget. Tidur juga pelarian kan? Iya. Terus ya nggak, kalau pandang orang tuh jangan langsung gini berasumsi, tapi coba dilihat dari sisi lain juga. Keren banget ya. Ternyata selain pintar di sini, Gunet juga pintar di sini.
Amin. Gitu. Amin. Ini Bu Yuni mau minta tolong nih, unit untuk ngisi evaluasi. Ini yang unit isi. Silakan tulis nama, kelas nomor, nanti tinggal dicentangin mana yang sesuai dengan proses. Ada 2 lembar, yang ini evaluasi, yang ini dulu harusnya, terus yang ini, gitu. Proses dan hasil. Ditulis aja apa adanya. Terima kasih. Ini harus tulis maksud kata. Kalau misalnya sudah baik ya tulis sudah baik. Kalau ada masukan ya nggak apa-apa. Misalnya Bu, ayo Bu olahraga, ayo gitu ya, udah siap. Badminton, Bu. Ayo badminton. Tapi jangan tinggi-tinggi. Nggak nyampe. Kan mainnya lewat ini. Oh, kelot gini ya. Saya juga lama nggak olahraga. Hah? Berenang saya kayak dadah. Oh iya. Dadah. Apa ya? Ini olahraga apa? Saya sukanya senam. Iya. Sukanya jalan. Gitu. Lama juga nggak olahraga. Kadang kalau gabut gitu ya, udah capek, jalan aja dulu. Jalan. Keliling itu 3 kali. Iya, keliling kelas itu. Dengan ritme yang sama. Oke, dilanjutkan dulu. Oke, sudah? Oke, terima kasih Bina. Semoga hasilnya sama SAS baik ya. Tapi ingat kata-katanya Bina tadi. Apa tadi yang terakhir? Sama makan tapi pola makannya dijaga. Ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu hal yang perlu diungkapkan lagi atau pengen cerita setelah ini, bisa nanti ketemu dulu lagi. Ya. Semangat, masih ada 2 SKS lagi. Ya. Oke. Kita tutup dengan doa. Kali ini gue dong yang berdoa, ungkapin perasaannya sama Tuhan. Oh, seperti apa? Ya. Oke. Mari ya. Iya, enggak apa. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Tuhan. Terima kasih atas sesi yang kami laksanakan siang ini. Terima kasih atas hikmat penyertaan pada kami sehingga kami dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas. Kami buka aktivitas kami selanjutnya. Kita ada lancar dan kita dengan terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Doanya luar biasa. Kasih. Maknyes gitu loh. Kasih. Doa orang benar bila dikatakan dengan benar besar kuasanya. Aduh. Ya. Amin. Oke, terima kasih banyak. Selamat menjalani hari. Tuhan memberkati. Dadah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.